Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam edisi khusus Natal program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan episode ini, sangat penting bagi kita untuk berdoa terlebih dahulu, agar supaya apa yang saudara dengar bukan sekedar pengetahuan teologi atau agama semata-mata, namun lebih dari itu, ada kuasa firman Tuhan yang bekerja dan memberkati hidup saudara melalui episode ini. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa saat setelah Yesus dilahirkan, orang-orang Majus datang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya dan mencari keberadaan Yesus yang baru dilahirkan. Mereka telah melihat tanda bintang di timur, karena itu mereka datang mencarinya. Keberadaan mereka menimbulkan kegemparan di Yerusalem dan terdengar oleh Herodes. Kemudian Herodes secara diam-diam menugaskan orang-orang Majus ini untuk menemukan Yesus. Mereka berhasil menemukannya, dan ketika mereka menjumpainya, hal pertama yang mereka lakukan adalah sujud menyembah Yesus. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan mereka berupa emas, kemenyan, dan mur. Bukan merupakan sebuah kebetulan kalau 3 jenis benda tersebut dibawa orang-orang Majus sebagai persembahan. Ada makna yang begitu dalam yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Orang-orang Majus adalah para ahli perbintangan, orang yang pandai. Mereka bukan orang biasa-biasa. Karena itu persembahan yang mereka bawa pun berbeda. Semua persembahan tersebut mengarah pada 3 sifat dari tugas dan pekerjaan utama Yesus. Melalui edisi khusus Natal yang terdiri dari 2 episode ini, kita akan belajar makna dari persembahan emas, kemenyan, dan mur yang dibawa oleh orang Majus. Dalam episode pertama ini kita akan belajar tentang makna persembahan emas. Mengapa emas yang dibawa? Saudara terkasih dalam Tuhan, pada zaman Yesus ada sebuah kebiasaan di mana tidak seorang pun dapat datang kepada raja dengan tangan kosong tanpa membawa persembahan. Setiap orang yang mau menghadap pembesar, terutama seorang raja, pastilah membawa persembahan yang terbaik. Emas sebagai raja dari segala logam adalah jenis persembahan yang dianggap cocok dan layak bagi seorang raja dunia. Jadi kalau orang Majus datang membawa emas, artinya mereka ingin menyatakan bahwa Yesus dilahirkan sebagai raja orang Yahudi. Persembahan emas dari orang-orang Majus adalah bentuk sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah raja. Emas adalah satu-satunya logam yang ketika dipanaskan dengan api, tidak kehilangan sifat, berat, dan warnanya. Kesempurnaan sifat logam inilah yang secara simbolis melambangkan kedudukan tertinggi seorang raja. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Seandainya kita jadi orang Majus zaman ini, apa yang akan kita bawa untuk merayakan kelahiran Yesus? Untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Raja Kemuliaan. Apa yang kita berikan sebagai kado untuk menyambut kelahiran Yesus? Apakah Tuhan juga menginginkan kita mempersembahkan emas kepadanya, padahal Dia adalah Tuhan yang empunya bumi dan seluruh isinya? Tentu tidak. Bukan itu yang dimaksud. Tuhan tidak menginginkan logam mulia untuk dipersembahkan baginya. Tuhan menginginkan emas zaman now. Apa yang dimaksud dengan emas zaman now?
Pada dasarnya emas memiliki sifat yang sangat lunak, sehingga mudah ditempa dan dibentuk. Logam mulia ini sangat mudah ditempa dan dibentuk menjadi peralatan atau perhiasan. Selain ditempa, maka untuk membentuk emas sesuai dengan yang kita inginkan, emas harus dipanaskan, dibakar dengan api untuk memudahkan proses pembentukan. Inilah yang dimaksudkan dengan emas zaman now. Tuhan mau kita menyerahkan persembahan berupa hidup kita sepenuhnya untuk dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sesuai rancangannya. Untuk itu kita harus rela untuk melalui proses dibakar untuk dibersihkan, ditempa untuk dibentuk. Bagaimana kondisi saudara saat ini? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara sepenuhnya untuk dibentuk oleh Tuhan? Apakah saudara sudah siap dan rela untuk mempersembahkan emas zaman now yang ada di dalam hidup saudara? Atau saudara masih mengeraskan hati? Saudara masih keras kepala? Masih menghindar? Jangan lewatkan momentum Natal tahun ini, selagi kasih-Nya masih tersedia bagi setiap kita, dan kesempatan untuk mempersembahkan hidup kita masih terbuka lebar. Mari jangan tunda-tunda lagi. Mari datang pada Tuhan, sembah Dia, dan persembahkan persembahan saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang masih tersedia bagi kami, sehingga kami masih berkesempatan untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu, untuk diproses dan dibentuk sesuai kehendak-Mu. Mari saudara, bagi saudara yang sedang mendengarkan episode ini, dan saudara rindu untuk mempersembahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, mari sama-sama berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak mau main-main lagi. Aku tidak mau menunda-nunda lagi. Ampuni aku Tuhan, dan saat ini juga kupersembahkan hidupku seutuhnya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami mengucap syukur, kami percaya, dan kami diberkati. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lewatkan episode berikutnya sebagai kelanjutan dari episode ini yang berbicara tentang persembahan Natal untuk Tuhan. Terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi saudara yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini kiranya senantiasa menjadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.